Baru yang ada di mana-mana tempat, dari Sabang sampai Merauke, dan juga yang ada di luar negeri yang senantiasa selalu mengikuti berbagai macam pelayanan, pemberitaan, kesaksian, perenungan-perenungan, dan salah satu adalah lewat saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, pada kali ini, pada suasana yang penuh sukacita ini, saya akan membagi ataupun share suatu bagian firman Tuhan yang kemudian ini salah satu penggalan ataupun satu video yang hari-hari ini begitu didaur kembali lewat media sosial, yang kemudian seolah-olah bahwa ingin menyesatkan orang Kristen, umat Kristen, orang beriman. Tetapi hal saudara kekasih Tuhan ini saya mengatakan, dan banyak hamba Tuhan sudah mengikuti semua, dan ini hal yang bagi kami adalah hal yang lucu, dan hal yang kemudian bagi kami ini sesuatu hal yang ini satu cara pola yang sedang diungkap. Ini satu penyesatan yang dibilang kecil-kecilan atau sederhana, tetapi semakin justru ini membuat iman orang Kristen, orang percaya semakin cinta Yesus, semakin percaya bahwa Dia itu adalah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Haleluya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam bagian tentang firman Tuhan ataupun video yang akan saya bagikan ini, untuk kemudian kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, maka mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu kembali kami ada, baik hamba di sini dalam semua bagian pelayanan bersama dengan semua yang mendukung, bahkan juga saudaraku, Bapak Mama, semua yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam suasana yang sukacita, bahkan yang ada di luar negeri saudaraku. Tentu Tuhan, mari Tuhan, biarlah sukacita yang daripada Tuhan dan sejahtera yang daripada Tuhan yang dicurahkan lewat Roh Kudus di dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, boleh itu kami alami, boleh itu kami boleh dapat miliki, dan kami terus menikmati itu Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, kepemimpinan Tuhan itu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Di tengah situasi yang ada di mana di saat di mana kami sedang dalam pergumulan tentang bencana-bencana, wabah corona, bencana yang lain, bahkan di saat di mana gereja Tuhan juga mengalami semacam himpitan, mengalami semacam suatu situasi untuk kemudian tidak boleh berkembang betul. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan telah mendirikan akan jemaat Tuhan, gereja Tuhan di dalam satu dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah itu sendiri, yang dimana Allah atau firman Allah itu yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan berkuasa lewat Roh-Mu dan curahkan bagi kami Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami lewat perenungan, lewat video yang hamba akan sampaikan ini. Kemudian inilah akan meneguhkan iman percaya kami, pencerahan, penegasan Yesus itu adalah Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan. Mari kita ikuti akan video ini. Haleluya. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda, karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh, roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat? Karena di sana cuma ada 2 tempat, tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan.
Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang begini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya. Tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Haleluya. Mau kasih Tuhan, puji Tuhan. Itulah video yang saya sempat ambil dan itu sudah banyak mungkin berpuluh, beratus ribu sudah tersebar di media sosial. Dan karena ini sudah tersebar, maka kemudian sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tergerak untuk bisa dapat untuk kemudian juga membahas akan bagian firman Tuhan ini yang tentu diambil oleh salah seorang yang katanya mantan pendeta, yang sekolahnya sekolah tinggi, yang katanya sampai gelar doktor, dan kemudian dia itu menjadi mualaf, dan kemudian melabelkan dirinya sebagai seorang ustadz, yaitu yang dikenal dengan nama Ustadz Kainama. Saya tidak hafal dia punya nama panjang. Tetapi Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, itulah yang kita temukan di situ tentang satu pembahasan dia di tengah umat yang pada waktu itu dalam satu ceramah yang dia lakukan, bahwa kemudian Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa dengan suatu ekspresi yang percaya diri dia mengungkapkan, menafsirkan tentang firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal yang saya lucu adalah dia mengatakan bahwa yang intinya itu di pasal 7 ayat yang ke-21. Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, yang itu yang kemudian saya akan membaca kembali akan firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 kemudian sampai dengan 23. Tapi saya katakan dia hanya mengambil yang kata dia itu inti itu di pasal 21, dan saya lucu ini oleh karena kenapa dia tidak berani angkat sampai dengan ayat, dia tidak menjabarkan mengartikan sampai dengan ayat 23 sampai 22 sampai 23, karena di sini kalau para orang-orang yang ikut pada waktu itu ataupun yang sedang hadir di saat itu, yang saya percaya juga bahwa yang hadir itu adalah orang-orang pintar, orang-orang yang punya daya pemahaman tentang apa maksud daripada perkataan mereka. Kalau sampai mengerti ayat 22 sampai dengan 23, di situ justru ini yang kemudian akan mengeksekusi ataupun akan mengklirkan apa yang diucapkan oleh Ustadz Kainama ataupun seorang mualaf ini. Bapak sebagai student, saya baca kembali Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini yang diangkat, yang dikatakannya, kata menurut mualaf atau Ustadz Kainama ini adalah intinya di sini. Tetapi ada koma di sini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, yaitu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Yang tadi saya katakan Ustadz Kainama sedang mengatakan, menegaskan tentang Yesus yang berkata, Yesus yang berkata. Dia garis bawahi, saya juga garis bawahi sini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang 23, pada waktu itu aku, yaitu Yesus yang adalah Tuhan, akan berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Makanya tadi saudara kekasih Tuhan, kenapa saya lucu dan kenapa banyak hamba Tuhan juga mengatakan yang sama, bahwa kami lucu, kami tidak marah. Apa yang dikatakan bahwa dibilang nanti orang Kristen marah, nanti orang Kristen marah. Saudara, kami tidak marah, tetapi kami justru merasa lucu di sini oleh karena yang tadi saya bilang mantan seorang pendeta yang katanya sekolah tinggi di luar negeri, sampai bilang katanya di Israel sana. Saya mengikuti salah satu video
dan saya lucu, aneh, dan semua kemudian ditelusuri ternyata itu kebohongan dan itu sesuatu yang mendusta. Saudara kekasih Tuhan, bahwa kemudian ini cara pemahaman pengertiannya ini mempelintir ataupun sedang membuat kebohongan. Yang tadi saya katakan bahwa mereka yang hadir pada waktu itu dalam ceramahnya dia, pasti mereka semua yang hadir itu saya juga yakin bahwa orang-orang pintar yang mengerti tentang maksud arah daripada apa yang diucapkan, ditegaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Yang kemudian kita harus tahu, yang kemudian nanti saya angkat di dalam video ini tentang bagian keseluruhan ataupun pembacaan maksud daripada firman Tuhan ini. Bapak Saudara kekasih Tuhan, ini tentang berbicara tentang hal pengajaran sesat. Tentu kalau kita bicara hal pengajaran sesat yang Tuhan Yesus angkat ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid. Dan juga ada banyak orang, kalau kita baca di dalam awal daripada pasal 7, tentu ini suatu pengajaran-pengajaran di atas bukit. Juga ada hadir banyak orang pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus yang kemudian mengajarkan ini tentang yang tadi temanya tentang hal pengajaran sesat. Yang saya baca kembali ayat yang ke-15 dulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Saya mau katakan di sini dari ceramah dia, Ustadz ataupun seorang mualaf ini, yaitu Kainama. Tentu ini sesuatu hal yang tanpa dia sadar, saya katakan sini yang pertama, bahwa tanpa dia sadar bahwa dia sedang tergiring masuk kepada satu hal di mana tentang tema daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini tentang hal pengajaran sesat. Saya baru angkat ayat yang ke-5 dari ayat yang ke-15 dari pasal 7 tadi, bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara kekasih Tuhan, saya sering di mana-mana saya khotbah bahkan pada Tuhan bahwa Yesus untuk segala bangsa, Yesus untuk semua. Kita semua bersaudara. Maka kemudian saudara kekasih Tuhan, tanpa sadar, tanpa dipahami oleh sang mualaf ini atau Bapak Ustadz Kainama ini, bahwa dia sedang masuk di dalam satu penggiringan tentang dialah yang sedang menyesatkan, masuk di dalam hal tentang apa yang Tuhan Yesus sedang katakan itu yang tadi di ayat yang ke-15 tadi pasal 7 tentang akan muncul nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran sesat yang berlaga seperti domba. Domba itu kan lambang lembut, yang seolah suci, yang seolah kudus, tetapi sebenarnya dia itu serigala yang buas, yang bengis, yang kemudian ini sedang merusak satu kehidupan bagi umat Tuhan. Kenapa saya sebut umat Tuhan? Karena kita semua adalah umat Tuhan. Yesus datang untuk seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh umat tanpa mengenal ras, golongan dan lain sebagainya. Haleluya, Bapak Saudara kasih. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Bahwa yang tadi saya katakan pertama, bahwa dari ceramah ini, dari ocehan ini, dari penyampaian pengertian yang mulai pelintir, mendustai, membohongi, maka dia sudah masuk di dalam kategori sebagai apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, yaitu ajaran sesat, roh-roh nabi palsu, yang kemudian bisa dikatakan inilah antikris, cara pola yang sederhana yang saya bilang ini lucu-lucu. Oleh karena di kalangan kita umat Kristen atau anak sekolah minggu juga akan memahami benar tulisan ini. Yang saya kembali katakan sih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara kekasih Tuhan, harus perhatikan tadi mengatakan bahwa melakukan kehendak Bapakku, bukan Bapakku, Bapak mereka. Jadi kalau kita mau kembangkan membias kembali kepada firman-firman Tuhan lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapakku adalah satu. Dan saya tidak mau masuk kepada pengajaran ataupun pemahaman ataupun mengupas tentang, tapi saya mau fokus kepada hal ini. Yang tadi saya katakan bahwa ini adalah masuk kepada satu bentuk pengajaran penyesatan, mempelintir kalimat bahasa yang kemudian saya catat di sini. Dia mengatakan bahwa kalau engkau memanggil
yang Yesus katakan, dia garis bawahi 2 kali. Dia katakan, kalau engkau memanggil aku Tuhan, kau tidak masuk surga. Harus dibedakan kata, dia sudah pelintir di sini, mulai dusta di sini. Kata di sini Alkitab bilang kata bukan, dia ganti dengan kata engkau, tapi sudah pakai bahasa cara dia yang mengerti, yang bagi saya itu sesuatu hal perkataan yang putar balik, yang bohong, yang dusta dan bodoh. Dia sedang membodohi umat yang pada saat itu sedang dia ceramahi atau dia sedang berdialog ini. Haleluya, lucu sekali. Dan dia katakan kalau engkau memanggil aku Tuhan, itu Yesus yang berkata, Yesus berkata, kau tidak masuk surga. Haleluya, Bapak Ibu Saudara kekasih, ini satu hal yang dia bilang kalimat inti. Padahal yang tadi saya bilang kalau orang-orang yang hadir pada waktu itu, yang orang mengerti dan berpendidikan, orang akan baca ayat yang ke-22 dan 23. Di sini justru intinya di sini ataupun secara keseluruhan di sinilah satu hal yang menunjukkan Yesus menegaskan, yang saya katakan, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia yang melakukan, jadi jangan orang seperti saya juga memanggil nama Tuhan, berseru nama Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang saya imani, saya percaya Dia itu. Dia adalah firman yang hidup, firman Allah. Ada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau saya mengucapkan, tapi perbuatan saya, hidup saya tidak beres, maka saya juga dikategorikan penyesat, atau yang tadi ayat yang ke-15, nabi palsu, roh-roh itu yang saya miliki. Ini yang kemudian Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjadi hakim. Nanti kita baca di ayat 22 dan 23. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mengambil satu contoh begini. Satu contoh itu saya ini seorang basic teknik dan bergelut dalam dunia konsultasi. Pada waktu yang lalu saya masih dalam mengawas, dan kemudian begini, ada satu kisah cerita bahwa kemudian karena saya ini koordinator dalam hal mengawas pekerjaan di wilayah ini, kemudian ada 1-2 orang yang datang dengan begini. Itu saya kategori mereka munafik. Munafiknya begini, bahwa dia sering mengangkat saya, puji-puji saya bilang begini, Pak Obed orangnya bagus, Pak Obed orangnya hebat, Pak Obed orangnya oke. Nah, maksud saya adalah dia mengangkat saya kemudian supaya apa? Tujuan supaya dia punya sodoran untuk kemudian untuk saya supaya saya akan tanda tangan laporan dia tentang fisik di lapangan yang dia kerja, bangunan di sana, itu yang saya awasi itu. Kemudian supaya saya lunak hati, kemudian saya orang bilang mata tertutup, kemudian karena terpengaruh dengan pujian-pujiannya ini saya tanda tangan. Saudara, kemudian ada di samping saya ada seorang bendahara di instansi yang bersangkutan yang proyek itu dilaksanakan. Dia bilang begini, kamu omong Pak Obed bilang Pak Obed bagus, Pak Obed hebat, Pak Obed ini dan lain-lain, tapi kamu di lapangan kamu begini. Haleluya saudara, begini oleh karena apa? Kami cek di lapangan sana, apa yang diomong puji saya ini, ternyata di lapangan pekerjaannya amburadul, tidak sesuai dengan fisik. Ini satu gambaran contoh. Apa yang dipertontonkan oleh Ustadz Kainama atau mualaf ini adalah sesuatu hal yang sama, bahwa ini yang Tuhan Yesus mau menggambarkan di sini. Bukan orang yang demikian menyebut aku Tuhan, memanggil aku Tuhan dan benar aku adalah Tuhan, nanti ditegaskan pada ayat 22 dan seterusnya. Itu bukan yang demikian, tapi dia melakukan kehendak Bapakku. Karena Yesus Tuhan ada di bumi sebagai manusia, maka dia mengatakan Bapakku dan dia mengatakan Allahku. Kalau tidak melakukan firman Tuhan ini, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua, Bapak Saudara kekasih Tuhan yang tadi. Kedua adalah bahwa saya catat di sini, bahwa lewat ceramah ataupun lewat pidato atau khotbah apapun dia bentuknya ini, bahwa sebenarnya saya mau katakan di sini bahwa inilah salah satu bentuk penginjilan ataupun cara Allah yang saya katakan, saya ambil positifnya, cara Allah untuk bagaimana penginjilan itu masuk di seluruh bangsa, di seluruh umat dengan cara seperti ini. Yaitu salah satunya saya mau katakan lewat sang mualaf ini atau Bapak Ustadz Kainama ini. Ada cara Tuhan yang saya melihat, ada banyak cara Tuhan yang saya mengambil satu pembelajaran yang positif. Ini cara kerja Allah lewat roh Allah, roh Kristus yang dicurahkan itu. Dengan cara demikian, bahwa Injil diperdebatkan, Injil disebarkan dengan cara yang unik.
Yang saya percaya akan terjadi pertobatan pemulihan dengan cara seperti ini. Mungkin secara sepintas selalu kita bilang, ini mencemarkan orang Kristen, ini menyudutkan. Bagi saya ambil positifnya. Ini cara penginjilan yang sedang Injil kasih masuk supaya orang betul lihat. Oh ternyata kalau kami hanya baca sesuai dengan apa yang dia bilang inti di pasal ayat 21, maka tentu kami akan tertarik. Kalau baca 22 dan 23, bagian keseluruhan daripada hal tentang pengajaran sesat kami akan menemukan di sini. Bapak masih ada kekestuan. Makanya saya katakan, yang kedua adalah ini cara bekerja Injil, cara bekerja Allah lewat pemberitaan ini dengan bagian-bagian lewat cara-cara mereka ini supaya Injil itu semakin dikenal, Yesus semakin dikenal, Yesus semakin dimuliakan tinggi. Itu Bapak Saudara-saudara. Ayat yang ke-22 saya baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Haleluya. Yesus mau menegaskan yang kembali tadi di ayat yang ke-21 yang menurut katanya inti daripada apa yang dia sampaikan itu. Yesus menegaskan di sini bahwa Dia adalah Tuhan. Di hari-hari terakhir, di masa akhir zaman, maka banyak orang yang datang yang bilang, saya ini hamba Tuhan, saya ini orang yang melayani Tuhan, yang kemudian berseru kepada Tuhan bahwa bukankah kami berseru atau menyampaikan firman atau mengadakan mujizat tentang hal-hal yang luar biasa dalam nama-Mu? Maka disinilah menegaskan, menunjukkan bahwa Yesuslah yang menentukan segala pelayanan. Yesus yang menentukan segala bentuk pekerjaan kehidupan kita di dunia ini. Yang kemudian yang akan datang, Dialah yang akan menjadi hakim untuk menyatakan ini yang layak dan ini yang tidak. Bapak Saudara kekasih Tuhan, maka yang ketiga yang saya mau katakan bahwa semakin hal seperti ini yang saya bilang ini sesuatu hal yang sifatnya sederhana lewat bentuk yang disampaikan dipelintir, yang seolah mau menyesatkan, mau seolah-olah mau katakanlah ini mengadu domba umat dan lain sebagainya. Tidak akan bisa. Karena apa? Semakin meneguhkan umat Kristen, semakin percaya bahwa benar dia adalah sungguh-sungguh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Teman saudara kekasih Tuhan, yang dia juga katakan dalam video itu bahwa orang Kristen tidak sadar bahwa setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu, Minggu, bahkan Rabu dia pegang Alkitab, tapi dia tidak mengerti bahwa Yesus yang mengatakan di sini menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan kamu menyebut aku ini Yesus Tuhan, atau menyerukan tentang nama Yesus. Yesus menyerukan tentang Yesus itu Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, justru ini hal yang sedang membodohi umat yang ada, dan bahkan dia sedang menggiring dirinya untuk menjadi orang yang sedang melayani, memberitakan firman Allah yang benar, yang walaupun dipelintir tetapi ada hal-hal kebaikan yang sedang Tuhan buat sana. Haleluya. Itu yang tadi kita. Yang ketiga, yang tadi saya katakan bahwa ini semakin meneguhkan umat dan orang percaya. Oleh karena apa? Orang Kristen ini sudah benar mendalami firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Benar memahami dan mengimani itu. Dan kita harus tahu bahwa menjelang akhir zaman, kita semakin mengalami hal-hal yang seperti ini. Yang inilah yang Tuhan sedang buka. Bahwa semakin dibuat seperti ini, semakin orang Kristen diteguhkan iman dan percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Saya baca ayat yang 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang saya tegaskan, saya katakan, Yesus itu adalah Tuhan yang menegaskan itu dalam firman bagian ini. Tentang hati-hati waspada terhadap ajaran sesat. Salah satu yang tadi saya katakan poin yang pertama. Inilah yang menegaskan bahwa Yesus itu yang akan datang kedua kali, dan dia sebagai hakim yang adil yang akan menyatakan bahwa enyahlah kamu pembuat kejahatan. Enyahlah kamu orang yang kamu sekalian yang membuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu yang menyesatkan umat dan lain. Kamu akan mengalami yang tadi saya dipelintir, yang kemudian kamu sendiri akan ditolak. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, dan saya percaya itu. Maka saya katakan, saudara kalau mengikuti acara ataupun video, bertobatlah dan berilah dirimu. Pintu rahmat Allah masih terbuka. Ada satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Maka kesempatan untuk saudara kembali. Pintu rahmat masih terbuka bagimu untuk kau berjumpa dengan Yesus, untuk engkau menerima pengampunan. Karena dia itu Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara, bagi kita semua, tanpa mengenal golongan, ras, umat, dan lain sebagainya. Karena kita semua adalah satu di dalam Tuhan.
Haleluya Bapak dan Saudara, saya katakan yang pertama bahwa lewat ocehan, lewat ceramah, lewat pemberitaan seperti ini salah satunya adalah merupakan apa yang sedang Tuhan buka tentang itulah bentuk penyesatan, itulah bentuk tentang nabi palsu. Yang kedua adalah tentang semakin Injil disebarkan dengan cara-cara yang unik dan semakin menyatakan itu dengan cara pola Allah yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah semakin meneguhkan umat orang percaya, orang Kristen, bahwa benar Allahnya Tuhan yang disembah selama ini, Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang telah dinubuatkan sebelum masa perjanjian baru atau sampai sekarang ini, sampai kedatangan Dia yang kedua, sudah dinubuatkan dan semua sudah dinyampaikan. Dan semua itu terus kita mengalami betapa Tuhan itu, Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang telah naik ke surga dan saat ini dalam kemuliaannya sebagai Allah dan Tuhan. Dan kemudian Dia akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang tadi bahwa Dia akan menjadi hakim untuk memisahkan, untuk menentukan ini salah, ini benar. Bapak-bapak saudara kasih Tuhan, demikian dulu bagian firman Tuhan, demikian dulu apa yang saya sampaikan, dan dalam kaitan dengan demikian menjadi berkat dan meneguhkan kita semua bahwa inilah cara pola pelayanan yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan tujuan yang sama, tapi justru ini menjadi berkat, menjadi anugerah bagi kita semua. Semakin kita itu untuk percaya, mengaminkan Yesus Kristus Tuhan Allah yang kemudian akan datang kembali ke dalam dunia ini, yang kemudian tadi di ayat yang ke-23 bahwa Dia yang akan senantiasa memberikan penghakiman yang adil dan mulia. Haleluya. Teman-teman saudara Kristen, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas firman Tuhan, pencerahan yang luar biasa juga lewat video yang ada, yang tidak secara kebetulan, bukan ini bukan satu-satunya video atau ceramah yang dibangun oleh mereka-mereka yang ingin menyesatkan orang Kristen, orang percaya, mempelintir-pelintir, menambah, mengurangi makna arti firman Tuhan. Tetapi itulah Tuhan yang telah menunjukkan tentang yang inilah bentuk pola cara kerja yang sangat kecil dan lucu tentang nabi palsu, roh-roh nabi palsu, roh antikris, dan ajaran yang sesat. Yang kemudian juga Tuhan di dalamnya juga ada bentuk cara pola baru pelayanan yang Injil semakin disebar dengan cara yang unik, walaupun itu tujuannya untuk keburukan, tetapi Tuhan memakai sebagai sarana kebaikan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk keselamatan seluruh umat manusia, seluruh bangsa, tanpa mengenal itu semua sebagaimana misi utama Tuhan, misi utama Allah, semua bangsa harus diselamatkan, yaitu sebagaimana Tuhan Yesus juga katakan sebelum naik ke surga bahwa segala kuasa telah diberikan baik di surga bahkan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan bahwa kemudian bahwa ini semakin meneguhkan umat percaya, orang Kristen, umat Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang akan datang kedua kali dan kemudian menjadi hakim untuk menentukan yang baik dan tidak baik, yang sesat dan tidak sesat, yang kemudian benar sungguh-sungguh melayani Tuhan dan tidak. Terima kasih Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan dapati semua saudara kami yang mengalami berbagai macam persoalan hidup, mengalami berbagai macam tantangan, secara umum bencana yang sedang terjadi secara global dunia ini, bahkan di Indonesia yang berdampaknya wabah corona dan semua penanganan dan bencana-bencana yang lain. Mari Tuhan tolong, ada kasih Tuhan, Yesus Tuhan yang adalah sang pengendali itu, Tuhan dan Juru Selamat Allah, akan ulurkan tangan kasih-Mu dan sembuhkan jiwa-jiwa dari semua kondisi ini. Dan Tuhan kami mengalami berkat Tuhan, berkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati negeri ini dan sampai Merauke, berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Semua kami boleh mendapat kehidupan yang terus diberkati, dipulihkan dari segala bencana yang ada, dilindungi dari segala bencana yang ada. Bahkan terima kasih berkati akan seluruh pelayanan Injil, pemberitaan kesaksian di mana-mana tempat, lewat setiap pendeta, para evangelis, setiap orang melayani Tuhan, setiap gereja-gereja dan pelayanan, semua diberkati Tuhan. Bahkan lewat pastor-pastor, bahkan setiap orang usus, semua diberkati Tuhan. Semua akan terus memuji, memuliakan Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa, dan lewat pujian-pujian vokal-vokal juga diberkati, kuduskan Tuhan. Dan semua kami senantiasa mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua kami semakin diberkati, dipulihkan, seluruh bangsa umat manusia pada akhirnya mengakui bahwa Yesus itulah Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan yang akan datang kedua kali sebagai hakim, sebagai Tuhan dan
di atas segala Tuhan Raja, di atas segala Raja, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang senantiasa membawa kami dalam suatu kehidupan, kekekalan, keselamatan surga itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara Kristen, sampai di sini perjumpaan kita akan berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.